Dalam peristiwa perang Khaybar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan. La u'tiyanna. Perhatikan kata ini. Lam di awal kata ini adalah lam at-ta'kid. Lam untuk menguatkan dan menegaskan. Begitu pula nun di akhir kata itu. La u'tiyanna. Nun di situ adalah nun at-ta'kid. Untuk menguatkan, menegaskan. Asal katanya u'ti, a'ta, yu'ti, ana u'ti. Aku memberi. La u'tiyanna artinya sungguh aku benar-benar akan memberikan. Jadi tegaskan Nabi, aku akan benar-benar serahkan. Apa? Ar-rayata. Raya itu bendera, panji. Selembar kain hitam warna dan bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu disebut dengan rayatut tauhid. Itu panji tauhid. Semua orang beriman di bawah panji itu. Maka enggak boleh ada logo-logo selain kalimat itu. Ya. Itu kalimat yang suci, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi enggak apresiasi kelompok tertentu sebetulnya itu. Ya. Karena di zaman Nabi sudah ada raya itu, warnanya hitam, bertuliskan dengan huruf yang berwarna putih, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi liwa namanya, liwa itu bendera juga. Warna kainnya itu putih, bertuliskan huruf berwarna hitam. Sama isinya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimat tauhid. Dan bendera itu tidak merepresentasikan kelompok manapun. Maka nggak ada logo-logo yang lain kecuali itu saja. Ya. Syiar Islam la ilaha illallah. Dakwah semua para Rasul la ilaha illallah. Dan bendera itu tentu dipegang oleh Qaidul Jaish, komandan perang. Di dalam peperangan itu ada komandan perang yang memegang bendera untuk mengatur siasat dan strategi perang. Dan itu diperlukan seorang komandan yang hebat strategi perang. Mafhumnya hadis ini diucapkan Nabi malam hari. Karena kalimatnya ghadan, esok hari. Karena nggak dikenal perang itu malam hari. Perang selalu siang hari. Selepas salat duhur, setelah zawalus syams, matahari agak teduh, perang di situ. Bukan malam, bukan pagi-pagi, enggak. Dalam perang Uhud misalnya, malam itu, Jumat malam Sabtu, Rasulullah dan sahabat sudah di medan Uhud. Begitu orang musyrik Mekah sudah di situ. Malam itu. Bahkan Rasulullah ketemu seorang musyrik yang sedang mengambil air di mata air. Ya enggak dia apa-apain. Belum waktunya perang. Rasulullah menginspeksi medan perang Uhud itu dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada beberapa orang, kau esok mati sebagai syahid di sini tempatmu. Kau esok mati syahid di sini tempatmu. Masya Allah. Dan itu termasuk min a'lamin nubuwah, tanda kenabian, tahu Allah akan menjadikan orang ini syahid di tempat ini. Dan itu yang terjadi. Kalau antum kira-kira gimana? Dua tangan dan perang, besok kau mati di sini. Saya mati. Saya maunya menang perang, dapat ghanimah gitu nggak kira-kira? Ya Allah. Jadi mafhum hadis ini diucapkan malam hari. Perangnya esok hari. Maka Rasulullah mengatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan. Aku akan serahkan panji perang ini esok hari. Kepada siapa? Rajulan. Kepada seorang lelaki. Pada semuanya laki-laki. Ya? Dimubhamkan siapa laki yang dimaksud. Nggak disebutkan namanya. Rajulan. Untuk apa? Supaya setiap orang berhasrat untuk mendapatkan manzilah kedudukan itu. Ini ya. Rajulan. Karena memang tidak seorang pemimpin itu yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna
ya, qablaka, ya, illa rijalan, dan kami tidak pernah mengutus sebelum engkau Muhammad illa rijalan, kecuali laki-laki. Semua rasul itu laki-laki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, la yufliha qaumun, tidak akan jaya, tidak akan mulia suatu kaum, wallau amrahum imra'atan, yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Itu hadis. Asbabul wurud hadis itu adalah ketika Rasulullah mendengar berita tentang wafatnya, ya, Kisra, ya, pembesar Persia, raja Persia, wafat. Tampuk kepemimpinan Persia diambil alih oleh putri raja itu. Nah, di situ Rasulullah mengatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan jaya dan mulia satu kaum, walau amrahum imra'atan, yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abul Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu kata Ibnu Katsir jamak daripada qayyim, ai raisun, pemimpin, muallim yang mengajar, muaddib yang mendidik, wal hakim 'alaiha, yang memutuskan perkara atas diri perempuan itu. Jadi hadis Nabi tadi diletakkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan kedudukan seorang suami atas istrinya dalam rumah tangga. Pemimpinnya adalah laki-laki. Jangan serahkan imamah, kepemimpinan hatta skala paling kecil saja itu keluarga, kepada perempuan. Tetap pemimpin itu adalah laki-laki. Ya. Walaupun sebagai pemimpin tentu nggak boleh otoriter, harus bijak. Ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan selera, yaitu ngalah. Tapi kalau perkara yang prinsip, nggak bisa. Contoh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pulang ke rumahnya, mendapati istrinya Zainab Al-Thaqafiyah, nampak di lehernya itu ada benang. Ada benang. Ditanya oleh Abdullah, apa yang di lehermu itu, wahai Zainab? Zainab mengatakan, khaitun ruqitu bihi. Ini benang, wahai Abdullah, aku diruqyah dengan media benang ini. Aku diruqyah dengan media benang ini. Langsung oleh Abdullah diputuskan itu tali dan dibuang. Sambil mengatakan, antum alu Abdullah la aghniya wa 'ani syirki. Kau itu istri Abdullah, enggak butuh perbuatan syirik semacam itu. Abdullah mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tiwalata syirkun. Inna ar-ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Walaupun ulama memberikan penjelasan, apa semua ruqyah itu syirik? Tidak. Ya. Maka ruqyah itu ada dua, ar-ruqyah syar'iyyah, ar-ruqyah syirkiyah. Yang dilarang ruqyah yang ada unsur kesyirikan. Karena sahabat Nabi, Auf bin Malik namanya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna nurqi fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami ini biasa meruqyah di masa jahiliyah. Ruqyah itu mengobati, ya, satu penyakit dengan membacakan bacaan tertentu. Kami biasa meruqyah ya Rasulullah semasa jahiliyah pun. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, a'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan kepadaku gimana cara kalian meruqyah. Diperagakanlah ruqyah sahabat itu. Apa Rasulullah mengatakan? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan.
Berarti ada dua macam ruqyah, ruqyah asy-syar'iyyah. Misalnya membaca ayat-ayat tertentu, ayat kursi, al-mu'awwidzatain, membaca al-Fatihah, ya, enggak ada masalah. Jabir bin Abdullah bercerita, ada beberapa orang sahabat Nabi dalam satu perjalanan. Sehingga di satu perkampungan, satu dusun, gitu. Sebut saja begitu. Mereka minta izin untuk diperkenankan singgah di tempat itu. Ternyata penduduk di situ nggak mengizinkan. Fa'abau ayyudhayyifuhum. Mereka nggak mau menerima. Hanya sahabat itu melanjutkan perjalanan singgah di tempat yang nggak jauh dari tempat mereka tadi. Qadarullah, ternyata apa? Pemimpin mereka, kepala suku mereka, ludhigha, disengat binatang berbisa. Nggak bisa gerak tubuhnya, kesakitan. Mereka berupaya untuk menyembuhkan dengan berbagai macam cara, tapi nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak sembuh. Akhirnya mereka berpikir, kenapa kita tidak tanya kepada kafilah tadi? Beberapa orang yang tadi akan singgah di tempat itu. Mungkin mereka bisa mengobati. Datanglah beberapa orang di antara mereka menemui para sahabat tadi. Inna sayyidana ludhigha. Mereka bilang, kepala suku kami disengat binatang berbisa. Wa sa'aina kulla syai'. Kami berupaya dengan berbagai macam cara, tapi nggak ada gunanya. Hal minkum raqin. Ada bisa meruqyah di antara kalian? Satu di antara mereka menjawab, ana urqi. Aku bisa meruqyah, tapi tidak mau. Kalian, kami mau singgah sejenak saja nggak diizinkan, ngapain? Illa an taj'alu lana ju'lan. Kecuali kalau kalian menentukan mau dikasih berapa. Pakai syarat. Mafhumnya, andai semula mereka itu terima dengan baik, sahabat Nabi itu nggak usah bicara apapun. Ya? Karena Rasulullah mengatakan, siapa bisa memberi manfaat saudaranya, beri manfaat. Ini orang pelit-pelit ini. Aku bisa meruqyah, tapi enggak lah. Kalian enggak mau terima kami dengan baik. Sekedar singgah saja enggak diizinkan. Illa an taj'alu lana ju'lan. Kecuali kalian tentukan berapa untuk kami. Saya ingin mengatakan, mereka sepakat kalau bisa menyembuhkan sakit kepala suku itu diberi 30 ekor kambing. Masya Allah. Sepakat tuh. Datang sahabat itu menemui Ra'isul Qaum tadi, nggak bisa gerak, kesakitan. Di bagian yang disengat binatang berbisa itu diludahi oleh sahabat itu, diludahi. Dan dibacakan surat Al-Fatihah. Dan biiznillah langsung sembuh. Bisa bergerak semula seperti diikat oleh ikatan yang kuat. Bisa berjalan. Nah, bayarlah 30 ekor kambing. Kembali kepada sahabat yang singgah di tempat yang nggak jauh dari mereka tadi. Loh, sahabat yang mengetahui orang itu membawa kambing begitu banyaknya, langsung mereka mengatakan, iqtasimu, iqtasimu. Wih, banyak banget kambing, bagi dong, bagi dong. Macam kita gitu ya, sukanya. Lihat teman bawa apa itu, bagi dong, bagi dong. Hah? Kata yang meruqyah itu, entar dulu main bagi aja. Tanya kita nanti kepada orang, boleh nggak begini nih? Dia nggak tahu hukumnya apa. Boleh nggak mengambil upah ruqyah seperti ini? Sesampai di Madinah bertemu dengan Nabi, diceritakan peristiwa itu. Termasuk upah yang mereka terima, 30 ekor kambing tadi. Apa Rasul menjawab? Apa Rasul mengatakan? Wa ma yudrika anna ruqyatun. Bagaimana kamu kok tahu sih Fatihah itu bisa dipakai untuk meruqyah? Ini pertanyaan tapi untuk mengisbatkan. Kamu kok tahu sih Fatihah bisa dijadikan ruqyah? Qad asabtum. Nabi mengatakan apa? Qad asabtum. Tepat apa yang kamu lakukan. Tepat, benar. Jadi Rasulullah isbatkan. Boleh ruqyah itu. Iqtasimu. Ya sudah, kau bagi-bagi sana. Kambing-kambing itu dengan sahabat-sahabatmu. Wadribu li ma'akum sahman. Dan saya yakin itu hanya sekedar keakraban, canda, gurau saja. Rasulullah mengatakan, bagi-bagilah kambing itu dengan sahabat-sahabatmu. Dan ikut sertakan aku dalam pembagian. Apa Rasulullah minta? Bukan. Kalau antum lihat teman makan, enak banget ya. Boleh dong. Minta kita? Enggak.
Hanya keagraban saja, tegur sapa saja. Antum lagi makan, ayo sini. Antum mau? Ya kebetulan aku belum makan. Kasihan dong dia, ya enggak? Hanya keagraban saja. Jadi intinya ruqyah bisa dibenarkan selama tidak ada unsur kesyirikan. Ada 2. Jadi laki-laki itu pemimpin. Kalau ada unsur kesini di rumah, harus ambil tindakan. Anak nggak sholat, jangan didiamkan. Istri malah sholat, jangan didiamkan. Itu prinsip. Nah, tapi kalau abang mau tahu atau tempe, terserahlah yang ada mana. Nggak ada masalah begitu. Selera ya enggak? Mau ganti sofa, abang suka apa? Warna kuning atau biru? Terserahlah. Ngalah yang begitu mah. Masa dele sama tahu tempe dari dele gitu ke dele ribut. Masa gara-gara sofa kuning atau biru mau cerai? Nggak apa-apa. Tapi urusan akidah, urusan ibadah nggak ada toleran ini. Gitu ya. Jadi laki-laki. Yang kedua kata Nabi, yaftahullahu ala yadayhi. Dan Allah akan memberikan kemenangan dalam peperangan ini nanti dengan kepemimpinan laki-laki itu. Masya Allah. Ini termasuk a'lamun nubuwah, tanda kenabian. Dan itu yang terjadi. Bukan ramalan, bukan prediksi. Rasulullah bukan peramal. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu berbicara dengan hawa. Hawiyah itu keinginan pribadi, intuisi. Angan-angan itu. Apapun yang Rasul SAW itu wahyu. Maka tepat, benar. Allah akan memberikan kemenangan untuk kita dan peperang itu nanti ya dengan kepemimpinan laki-laki itu. Yuhibbullaha wa rasulah. Lebih dari itu Rasulullah mengatakan, lelaki itu sangat cinta Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah Rasulnya pun cinta kepada laki-laki. Ini yang membuat sahabat sangat berhasrat kuat untuk mendapatkan manzilah itu. Kedudukan itu. Bukan sekedar menjadi komandan perang. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, yuhibbullaha wa rasulah. Wa yuhibbullahu wa rasuluh. Laki-laki itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Rasul cinta kepada laki-laki itu. Sampai Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan untuk kudapatkan kecuali saat itu. Saking mulianya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyum yu'taha. Sahal bin Sa'ad mengatakan malam itu orang enggak pada tidur, menghabiskan waktu malam itu yadukuna ayyatahaddatsun. Mereka berbincang-bincang siapakah gerangan laki-laki dimaksud Nabi itu. Karena enggak disebutkan namanya. Semua orang ingin mendapatkan manzilah itu, kedudukan itu. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari tiba, orang-orang berbondong-bondong datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyu'taha. Semua orang berharap kiranya ialah orang yang dimaksud Nabi itu kepada diserahkan apa? Panji perang itu. Ingat, komandan perang itu paling depan posisinya, mengatur strategi. Ya. Faqala, dan saat itulah Rasulullah mengatakan, Aina Ali bin Abi Talib. Di mana Ali bin Abi Talib? Mafhumnya, Ali enggak nampak ada bersama sahabat-sahabat itu, enggak ada. Kalau ada Rasulullah langsung panggil, ya Ali ta'al, selesai. Ali sini. Jelas. Ini enggak nampak oleh Nabi. Di mana Ali? Maka Rasulullah bertanya, Aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Berarti ini maksud Nabi lelaki itu adalah siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, putra dari paman Nabi dan menantu Nabi. Karena Ali itu dinikahkan dengan putri Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Anda mau mengatakan Rasul nepotisme begitu? Tidak, menempatkan orang pada tempat yang cocok memang. Rasulullah tidak pernah memberi amanah kecuali orang yang memang bisa diberi amanah. Rasul nggak pernah memberi amanah, orang minta amanah.
Nggak pernah diberi. Amanah itu berat. Maka kalau kita mau memberi amanah, jabatan, kedudukan, tugas, pekerjaan apapun, syaratnya 2, Pak. Ya, seperti ucapan putri Nabi Syu'aib alaihissalam itu. Ketika lagi berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam di Madian itu, tiba-tiba satu di antara 2 putri Nabi Syu'aib mengatakan, menghampiri ayahnya. Ya abatistajirhu. Ayah, ambil pemuda itu sebagai orang yang kau pekerjakan. Kau beri upah ia atas pekerjaannya. Fa inna khairastajarta al-qawiyyu al-amin. Karena sebaik-baik orang kau beri pekerjaan, jabatan, amanah, tugas. 2. Pertama, al-qawiyyu, orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Yang kedua, al-amin, yang amanah. Bukan sekedar pintar bekerja, tapi nggak amanah. Atau amanah tapi nggak bisa kerja. Tidak, dua-duanya. Al-qawiyyu, al-amin. Atas permintaan putrinya itu, Nabi Syu'aib mengatakan kepada Nabi Musa, Inni uridu an unkhikaka bi ikhda ibnati. Jadi seorang bapak itu harus peka memahami kalimat yang diucap anak perempuannya. Jadi Nabi Syu'aib lebih dari itu. Bukan sekedar mempekerjakan Nabi Musa untuk diupah. Tapi Syu'aib mengatakan apa? Aku ingin menikahkan engkau, hai Musa, dengan satu di antara kedua putriku. Boleh nggak dua-duanya diambil? Boleh atau tidak? Ini si bapak punya anak 2, perempuan cantik-cantik. Boleh nggak diambil dua-duanya? Nggak boleh. Haram. Wa antajma bainal ukhtain, kata Allah. Nggak boleh kau kumpulkan 2 perempuan bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Nggak boleh. Ya. Maka kalimatnya apa? Uridu an unkihaka bi ihda ibnatai hadi. Aku ingin menikahkan kau dengan satu di antara kedua putriku ini. Dengan apa? Dengan syarat kau gembalakan kambing-kambingku 8 tahun. Tapi kalau kau tambah 10 tak mengapa. Masya Allah, 10 tahun ngangon kambing baru bisa dinikahkan. Antum mau gak, Bi? Kelamaan ya, Pak? Kelamaan ya. Maka karena ngangon kambing 10 tahun itu, Nabi Musa akrab dengan apa? Tongkat itu. Hah? Maka ketika bermunajat kepada di bukit Tur Sina itu, Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itu apa yang di tangan wahai Musa? Bukan Allah nggak tahu. Itu mukhatabah saja. Apa yang di tangan itu Musa? Nabi Musa mengatakan, "Hiya 'asaya." Ini tongkatku ya Rabb. Atawakka'u 'alaiha. Aku bertumpu di atas tongkat ketika berjalan. Kan begitu Pak, kalau jalan di pebukitan itu kan enak pakai tongkat ini. Wa ahushu biha ala ghanami, dan aku menghalau kambing-kambingku dengan tongkat ini. Ya, kambing pakai tongkat untuk menghalau kambing-kambing itu. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak fungsi yang lain. Nah, begini. Ikhwani fillah. Jadi Ali mempunyai manzilah kedudukan yang luar biasa. Ya. Ketika Rasulullah bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, huwa yashtaki 'ainai." Ali enggak ada bersama kita ya Rasulullah, karena ia sedang sakit pada kedua matanya. Ya, yashtaki 'ainai itu sakit matanya, enggak bisa melihat. Apa Rasulullah mengatakan? Arsilu ilaih. Kalau begitu tolong kalian utus beberapa orang untuk menjemput Ali. Coba perhatikan kalimat ini. Andai bisa digantikan Ali dalam kedudukan itu oleh yang lain, tidak perlu Rasulullah perintahkan menyebut Ali. Ganti aja yang ada. Tapi ternyata tidak. Rasulullah perintahkan sahabat untuk menjemput Ali yang sedang sakit pada kedua matanya. Fa'utiya bihi, Ali pun dijemput. Bahkan sebagian riwayat mengatakan dipapah oleh beberapa orang karena nggak ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Sakit pada kedua matanya. Ketika Ali sudah di depan Nabi, di hadapan Nabi yang nggak bisa melihat karena sakit kedua matanya itu, fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Maka Rasulullah meludahi. Basaq, busok itu artinya air dari mulut.
Dan ulama mengatakan ini min khasa'is an-nubuwah, kekhususan Nabi. Jangan antum asal tengok orang sakit mata sini, Pak, tak ludahi, Pak. Sembuh nggak? Ayo, antum perhatikan. Ini termasuk khasa'is an-nabawi, kekhususan seorang Nabi. Keringat Nabi itu ada kekhususan, ada berkah. Saya bin Bas katakan itu. Nabi kalau potong rambut, itu rambutnya ada berkah. Ya, tapi jangan dikultuskan. Ada orang dengan susah payah antri ingin melihat rambut Rasulullah. Kau tahu dan itu rambut Rasulullah. Kalau rambut Abu Jahal bagaimana? Beda nggak rambut Rasulullah sama Abu Jahal? Beda atau sama? Ya sama rambut, gimana beda? Kalau misalnya saya potong, rambutnya potong, nggak beda. Jangan dikultuskan. Jubah Nabi, ya Allah, yang dipilih Nabi bukan mengagungkan seperti itu. Pedang Nabi, apalagi hadis dari Nabi ini yang Rasulullah perintahkan untuk kita terima, kita ambil, kita hormati. Masya Allah. Ini orang aneh. Jauh-jauh dari sini ke Turki sana. Hanya ngelihat artefak peninggalan Nabi. Entah jubahnya, entah apanya. Entah bejananya, tempat minum Nabi. Untuk apa? Gitu loh. Rasulullah SAW justru menganjurkan kita membaca hadisnya, mempelajari hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, Nadzarallahu mra'an. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri. Nadzar itu wajah berseri-seri. Menggambarkan apa? Rasa bahagia di hatinya. Berarti kalimat itu artinya, maksudnya, As'adallahu mra'an. Semoga Allah membahagiakan seseorang. Itu doa Nabi. Siapa orang itu? Sami'a maqalati. Orang yang senang mau mendengar ucapanku, tutur kataku. Senang mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang didengar. Wa wa'ah yang kedua, dia memahami ucapan Nabi. Dipahami ucapan Nabi. Yang ketiga, wa hafizah, dan menghafalnya. Yang keempat, wa yuballighah, dan menyampaikan ke orang. Ini yang diperintah Nabi. Bukan kagum, itu rambut Nabi. Gimana kita membuktikan? Keautentikan itu dari mana kita buktikan? Dan apa hikmahnya? Jadi kita tuh kadang hulu berlebihan. Diajak ngaji, dibacain hadis, kagak mau. Ini hanya ngelihat yang begitu dengan apa? Tiket mau ngapain itu? Oh, ini pedang Nabi Zulfiqar. Mau ngapa? Jadi kita agak hulu, agak berlebihan dalam seperti itu. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ini peninggalan Nabi yang utama untuk kita miliki. Lan tadhillu ma in tamassaktum bima. Kau tidak akan tersesat selamanya, selama berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasul. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Itu yang Nabi perintahkan kita. Untuk memegang teguh kepada, bukan yang lain-lainnya. Jadi Rasulullah meludahi kedua mata Ali tadi. Dan ini min khasa'is an-nabawiyah. Kekhususan seorang Nabi. Anda baca di sini langsung dipraktekkan ya. Coba nanti istri, anak sakit hati, coba antum ludahi. Bismillah. Nggak sembuh. Ya memang beda ya enggak. Kalau mau sembuh datang ke dokter, nanti diterapi, kasih obat, insya Allah sembuh. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, ana tadawa. Ya Rasul, kalau kami sakit, haruskah berobat? Rasul mengatakan, na'am tadawa ya ibadallah. Iya, berobat wahai hamba Allah. Fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Karena Allah tidak turunkan penyakit, melainkan disertakan obatnya. Cari obat. Kita lanjutkan. Setelah diludahi itu, kedua mata Ali tadi, wada'alahu, dan didoakan oleh Nabi. Fabaro'a, maka sembuhlah sakit pada kedua mata Ali tadi, ka'an lam yakun biwajah, seolah nggak ada sakit sebelumnya, langsung sembuh dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Coba antum perhatikan, Nabi Musa itu punya tongkat. Berapa kali dipukulkan tongkat itu?
Hanya 2 kali pun itu dengan perintah Allah. Dan terjadi peristiwa yang gharib al-'adah, yang di luar kebiasaan. Hanya 2 kali. Yang pertama firman Allah kepada Musa, "Fadrib bi'asakal hajar, fanfajarat minusnata asyrata aynan. Qad 'alima kullu nasim masyrabahu." Allah perintahkan Musa pukulkan tongkat ke batu. Pukul ke batu. Langsung menyembur 12 mata air. Berapa kali itu peristiwa? Hanya sekali-kalinya. Kok asal nggak ada air, Pak? Nggak ada. Pukul tongkat keluar air. Ya enggak. Yang kedua perintah Allah kepada Musa ketika bersama Bani Israel di tepi lautan itu. Orang Bani Israel kalut pikirannya. Musa, belum kau datang kepada kami, kami disiksa oleh Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Kami menderita oleh perbuatan mereka. Sekarang kau datang kepada kami pun kami tetap sengsara. Masya Allah. Nabi Musa nggak tahu harus berbuat apa. Sampai Allah mengatakan, "Idrib bi'asakal bahra." Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Atas perintah Allah. Setelah dipukulkan oleh Nabi Musa, fanfalaq, terbelalah itu lautan. Kullu firkin kataudil adim. Setiap belahan lautan itu seperti bangunan yang sangat kuat. Jadi nggak nampak seperti air, bangunan yang kokoh. Jadi mereka nggak takut. Bahkan dasar lautan itu kering. Itu nggak diulang-ulang. Mujizat saja nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini bukan siapa-siapa memperagakan keanehan-keanehan demi konten misalnya begitu. Masya Allah. Kok mau dibohong ya enggak? Hah? Orang itu diajarkan ayat dan hadis supaya ngerti agamanya. Itu perintah Allah. Membaca ayat tertentu agar bisa ngilang. Loh, ini rasa balik piye? Ayo, nggak bisa balik, hilang. Aja kan aneh-aneh. Menggandakan uang. Oh, dia yang bisa menggandakan nggak bisa kaya kok, nggak punya uang. Kalau dia bisa kan gandain aja duitmu sendiri biar banyak. Nggak bisa. Lah kok percaya? Al-Quran mengatakan, "Alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibi ahada." Surat Al-Jin. Allah mengatakan, Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak tampakkan kegaiban itu kepada siapapun. Illa manir tada mir rasulin. Kecuali kepada orang Allah ridhoi di antara utusan-utusan Allah, Rasul. Ini bukan Rasul, bukan siapa-siapa. Ngaku tahu yang gaib. Wajib diingkari. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wajib diingkari ucapan orang itu. Kalau kita percaya, kita kufur terhadap Al-Quran. Kita kufur terhadap Al-Quran. Masya Allah, hati-hati gitu. Maka jangan terobsesi untuk yang seperti itu. Masuk ke dunia yang supranatural. Yang natural-natural saja, yang alami-alami saja gitu. Saya pengen punya duit banyak. Iya, hemat. Membelanjakan harta, nabung. Jangan boros. Nah, nanti punya duit. Kan sederhana hidup itu kan. Ada orang percaya, ini mengadakan uang. Kasih 8 juta. Nanti akan digandakan menjadi 140 juta. Lo enak. Taruh di kardus. Kasih tanah di depan rumahnya. Jangan dibuka. Akhirnya penasaran dibuka, malah hilang yang 8 juta itu. Tinggal tanahnya doang. Kabur orangnya. Coba, gimana? Yang salah siapa? Kalau mau menggunakan uang itu tadi hemat, jangan boros, rajin bekerja, gitu. Nabung. Ya, subhanallah. Kita lanjutkan. Kepada Ali itulah diserahkan oleh Nabi ar-rayah, bendera perang. Ketika royah panji perang itu sudah di tangan Ali, sebagai komandan perang dalam perang Khaybar itu, Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, anuqatiluhum hatta yakunu mislana." Apakah langsung kita perangi mereka sampai mereka beriman seperti kita, ya Rasulullah? Langsung perang saja. Yang menarik di sini Rasulullah mengatakan, "Unfud ala rislika." Bukan habisin mereka, serbu. Enggak. Ini di medan perang, di Khaybar. Pasukan perang sudah disiagakan untuk perang.
Ali mengatakan, langsung kita perang mereka ya Rasulullah. Beliau menjawab, unfud ala rislika. Sa'usaymi rahimahullah ta'ala mengatakan, unfud ala rislika itu artinya, mahlan wala tata'ajjal. Tenang, jangan terburu-buru begitu. Padahal sudah waktunya perang. Hatta tanzila bisahatihim. Pergilah, temui mereka di tempat-tempat mereka. Bisahatihim bimanazil, tempat mereka. Temui mereka. Masya Allah. Waktu perang, akan perang, disuruh menemui musuh-musuh mereka itu. Untuk apa? Thummad'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka untuk Islam. Masya Allah. Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Di medan perang saja, andai tidak terjadi peperangan, dakwah yang berjalan di situ lebih bagus. Jadi Rasulullah nggak boleh ambisi untuk perang gitu. Dalam hadis yang lain, sama ketika akan perang itu Rasulullah mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Hai manusia, jangan berangan-angan bertemu musuh. Udah di medan perang. Artinya, siap perang nggak jadi perang, nggak apa-apa. Ya. Was'alullah al-afiyah. Mintalah Allah al-afiyah. Keselamatan dari berbagai macam keburukan-keburukan. Wa idza laqitumum, tapi kalau sudah ketemu dengan musuh, fasbiru, sabar. Jangan takut, jangan getar, jangan lari. Fa innal jannata tahta zilali suyuf. Karena surga itu ada di bawah dentingan pedang di medan perang. Jadi satu sisi Rasulullah mengajar umatnya pemberani, berani, tapi gak membabi buta. Nyesel udah siap perang, gak jadi perang. Gak apa-apa. Temui mereka, kata Rasulullah. Thummad'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk menerima Islam. Ya. Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillah. Dan jelaskan kepada mereka tentang hak-hak Allah setelah mereka mengucapkan syahadat. Ini banyak orang mengatakan asal mengucapin syahadat masuk surga begitu. Ingat, ada konsekuensi syahadat. Karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, la yakfi mujarradut talafut bisyahadatain. Tidak cukup seseorang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak cukup, ada konsekuensinya. Ini termasuk dalilnya. Setelah mereka mengucapkan syahadat, mereka menyatakan Islam, beritahukan apa kewajiban mereka terhadap Allah. Yaitu mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Yang kedua, tidak berbuat syirik terhadap Allah apapun jenis kesyirikan. Nah, ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan. Ini kita garis bawahi. Sekiranya Allah memberikan hidayah satu orang saja di antara mereka itu, dengan usahamu, dengan dakwamu, khairun laka min khumrin na'am. Itu sudah lebih baik untukmu ketimbang onta warna merah. Saya mencari literasi, apa sih maksud ucapan Nabi ini? Itu lebih baik daripada onta warna merah. Ternyata Sa'usaymi rahimahullah ta'ala menjelaskan, khumrun na'am, onta warna merah itu adalah min anfasi amwalil Arab. Merupakan harta yang dikagumi oleh orang Arab. Zaman itu, onta warnanya merah itu orang suka. Artinya itu lebih utama bagi kita. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwa ya, perang itu bagian daripada dakwah. Bukan dakwah bagian dari perang. Apa bedanya? Kalau perang itu bagian dari dakwah, dakwah yang dikedepankan. Kata di medan perang. Tapi kalau perang bagian dari dakwah, di mimbar dakwah pun nuansanya apa? Perang, saling menghujat, saling menyalahkan, mentakdir, mentakfir saudaranya. Ini ya, dakwah bagian daripada perang, jangan. Perang itu bagian dari dakwah. Di medan perang pun dakwah dikedepankan. Ini masalah khilaf sedikit, masalah sederhana jadi permasalahan. Subhanallah. Perbedaan pendapat ikhwan merupakan satu keniscayaan. Tapi sikap kita harus bijak. Nggak boleh menghancurkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, gara-gara perkara-perkara seperti itu. Tetap hati harus utuh. Ya. Nggak boleh kita koyak
hati dan persoalan kita gara-gara masalah seperti itu. Jadi perang adalah bagian daripada dakwah. Bukan dakwah bagian daripada perang. Ini di atas mimbar menghujat, mentahdir, melaknat saudaranya. Masya Allah. Ada orang mengatakan kalau nggak ada seorang pun yang berani mengkafirkan antum. Ada orang ngomong gitu. Ana yang kafirkan antum. Ya Allah ya Rabb. Antum lupa apa ya? Rasulullah mengatakan kalau seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, itu sudah jatuh kekufuran di antara dua orang itu. Yang mengatakan dan dikatakan. Kalau ternyata nggak terbukti kekafiran pada orang yang dikatakan tadi, kembali kepada yang mengatakan. Jangan pernah katakan seperti itu. Hei kafir, hei munafik, jangan. Ada satu riwayat, Allah benci kalau kita tuh memaki saudara kita. Kalau seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, ya khimar, hai keledai. Allah mengatakan nanti di akhirat, ara'aitani ja'altahu khimaran? Apa kau lihat aku mencipta seorang itu sebagai keledai? Keledai bukan dia. Kita mau ngomong apa? Itu riwayat ya. Ngomong keledai itu nggak boleh, apalagi yang lain-lainnya. Nanti Allah tanya kita. Aja temennya bilang jangkrik gitu misalnya. Nanti Allah tanya, emang aku cipta dia sebagai jangkrik? Kau lihat. Ngomong apa kita? Maka Allah mengatakan, wala tanabazu bil alqab. Jangan suka ngasih juluk-julukannya jelek seperti itu. Ini hamba Allah yang mulia kok. Disebut kata-kata yang jelek, jangan gitu. Ya. Muliakan saudara kita, semi Allah memuliakan mereka. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan manusia. Jangan dihina. Walaupun beda pendapat ada di antara kita. Ini ikhwan yang kita antarkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan menambah khazanah ilmu kita. Betapa ilmu itu sangat urgen untuk kita miliki. Karena ilmu itu dengannya kita bisa menyempurnakan amal-amal kita. Nas'alullah wal-afiyah. Sebelum kita tutup kajian kita pagi ini, dari apa yang tadi kita uraikan, mungkin ada yang antum ingin sampaikan. Silakan. Monggo, silakan. Silakan. Antum kalau tanya nggak usah tengok kanan kiri. Antum tanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau wanita jadi pemimpin banyak yang masih derajat orang banyak tapi bukan wanita peluang besar. Nah, kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi gimana ya, mengingat sekarang hampir semua ini wanita banyak yang memimpin terutama iya. 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 Itu tadi ucapan Nabi ya. Jadi Rasulullah itu hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Ya. Rasulullah mengatakan, la yufliha qaumun. Al-falah itu apa? Beruntung, jaya, mulia. Tidak akan jaya, mulia suatu kaum. Siapa mereka itu? Walau amrahum, menyerahkan urusan mereka kepada imratan. Itu ucapan Nabi. Walaupun terkadang faktanya berbeda. Yang salah fakta atau ucapan Nabi itu yang salah. Itu saja masalahnya. Kalau hadis itu sahih, sanadnya kewajiban kita cuma satu. At-tasdiq wal qabul. Membenarkan dan menerima ucapan Nabi. Ya. Makanya itu tadi. Apa asbabul wurud hadis itu tadi. Ketika Raja Persia itu mangkat, itu wafat, itu diganti oleh putrinya. Nabi ucapkan kalimat itu. Tapi itu kan kasuistik. Tapi cakupan hukumnya umum. Maka Ibnu Katsir menempatkan hadis Nabi tadi pada kepemimpinan seorang suami atas istrinya. Sama. Makanya ada kaidah mengatakan al-ibratu bi umumi al-lafzi. Yang diambil pelajaran itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya, jauh lebih maslahat kalau laki-laki memimpin. Itu tadi Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tak pernah mengutus seorang pun sebelum engkau Muhammad kecuali laki-laki. Memang ada mumayyazat, ada kelebihan, ada keutamaan. Ya, jadi jangan kita mengkanter ayat atau hadis dengan fakta yang kadang-kadang enggak sesuai. Ya kita harus mengangkat ada kesalahan. Ya. Jadi kewajiban kita kalau membaca ayat, hadis, ya sudah kita imani, kita benarkan. Berarti ada something wrong, ada kesalahan dalam tatanan kehidupan kita. Ya.
Dan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kalau ada dissenting opinion, ada khilaf, beda pendapat di antara kita? Coba tengok surat An-Nisa 59. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'." Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, nggak boleh perempuan, boleh aja perempuan. Apa perintah Allah? Kalau kita beda pendapat, boleh nggak pemimpin perempuan? Hah? Boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Shh, jangan ribut. Allah mengatakan, farudduhu ilallahi wa rasulih. Allah nggak mengatakan faruddu ila araikum, kembalikan kepada pendapat kalian. Tidak. Allah hanya mengatakan ruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan apa yang kalian perselisihkan itu tadi. Kemana? Ilallahi wa rasul. Imam Syafi'i mengatakan, ai ila ma qala Allah wa rasuluh. Kembalikan kepada apa Allah yang Allah katakan, yang Rasul katakan. Cukup. Nggak ada yang ketiganya. Jadi Allah nggak mengatakan kembalikan kepada pendapat masing-masing, intuisi masing-masing. Enggak. Apa nggak takut kita kepada firman Allah? Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu Muhammad, la yu'minuna. Mereka itu bukan orang yang beriman. Artinya apa? Allah menafikan pengakuan orang yang mengaku beriman. Nggak beriman kata Allah. Walaupun yang mengaku beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Masya Allah. Takutlah kepada Allah kita. Kalau beda pendapat, jangan masing-masing ikuti pendapatnya. Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Setelah kau putuskan ini dan itu keputusanmu, kata Allah, wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Mereka enggak ada keberatan di hati mereka atas keputusanmu itu, wahai Muhammad. Enggak ada keberatan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima. Apa tuh mau mengkritik Rasulullah? Itu enggak faktual ucapan Nabi itu, udah enggak update. Itu dulu begitu. Sekarang enggak, banyak perempuan cerdas hebat. Terserah antum lah. Ya. Tapi ingat, satu di antara yang nanti Allah tanya kita di akhirat adalah, ya, wa yauma yunadihim yaqul. Hari itu Allah memanggil kita. Allah memanggil kita satu-satu. Surat Maryam 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka itu datang menghadap Allah satu-satu. Kita nanti menghadap Allah satu-satu. Di antara yang Allah tanyakan adalah madza ajabtum al-mursalin. Bagaimana sikapmu terhadap seruan Rasul itu? Kau terima atau kau tolak? Nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Ya, kalau mau selamat kita di akhirat nanti, jangan menentang apapun yang Rasul sampaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Sampai hawa nafsunya, keinginan pribadinya, tunduk mengikuti apa yang datang bersamaku. Bukan sebaliknya. Bukan nafsunya mengkanter ayat atau hadis. Kita harus tundukkan nafsu kita, intuisi kita. Ya, kepada apa yang datang kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis, selesai. Dan kewajiban kita hanya menyampaikan, ya, bukan membuat orang kemudian beriman gak mampu kita. Sampaikan. Ini hadisnya, ini ayatnya, selesai. Ma'ala rasulina illal balagul mubin. Tidaklah kewajiban Rasul kami kecuali menyampaikan dengan jelas. Saya kira begitu ya kawan ya. Wallahul musta'an. Silakan ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari sampaikan nama. Nah, Jika kita ingin menyampaikan sesuatu hal kebaikan, misalkan ada hadis Nabi, tapi kita tidak tahu berdasarkan hadisnya, mereka kita menyampaikan bahwa Nabi pernah mengatakan itu secara maknanya saja. nah, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Bukan berarti cuma satu ayat. Ya kita banyak punya ayat. Artinya dalam menyampaikan kebenaran itu harus dengan al-mustanadat, punya sandaran, ima ayat ataupun hadis. Permasalahan kita adalah, Ustaz, saya nggak hafal
matan hadisnya, nggak hafal punya, tapi saya mengerti, mafhum ayatnya itu ngerti, nggak ada masalah. Banyak ulama dalam menyusun kitab itu disebutkan secara makna. Oleh ulama imam tahqiqnya kemudian disebutkan dalilnya. Ucapan mu'alif itu ini hadisnya ini. Jadi nggak ada masalah. Ayo kita sholat berjamaah Bapak, karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Hadisnya apa ya? Lupa ya. Nggak ada masalah. Akan lebih baik kalau kita ingat hadisnya. Sholatul jama'ati tafdhulu ala sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sebutkan hadisnya. Apa artinya? Kita harus belajar memang. Nggak mau nggak. Kurang senang apa kita dihadirkan oleh Imam Nawawi? Nih loh, 1900 5 hadis. Kau baca, kau fahami, kau hafal. Kurang Imam Nawawi. Oh, ada Imam Sahih Bukhari. Itu 7.000 sekian hadis. Kurang Imam Nawawi. Ada Imam Ahmad. 28.000 hadis. Mantap ya, nak? Kitab Musnad itu isinya, kontennya itu 28.000 hadis. Kalau sekali pertemuan begini, satu hadis, butuh berapa lama kita belajar? Maka Imam Ahmad itu terlambat nikah. Imam Ahmad terlambat menikah. Beliau menikah umur 40 tahun. Kenapa? Karena ngumpulin ilmu. Lu anak kita lulus SMP nikah ya? Kapan itu belajarnya? Ya, contoh bapaknya dulu kali. Bapaknya dulu nikah muda. Ya Allah, kapan belajarnya? Ustadz kalau nikah tua punya anak. Imam Ahmad punya anak. Punya anak. Bahkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ada ulama sedang mengkaji ilmu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa jariyah, membawa seorang wanita cantik untuk dihadiahkan kepada seorang alim itu. Dulu itu hadiahnya begitu, Pak ya. Hadiah perempuan cantik untuk bisa dinikahinya. Ditengoklah perempuan itu, atas bawah, cantik. Hanya beliau mengatakan apa? Bawa dia pergi jauh. Bawa dia pergi jauh. Itu perempuan mengatakan, apa dosaku wahai Tuhan? Kau tidak berdosa. Hanya memandang kecantikan wajahmu membuat hambar ilmuku. Pergi sana. Hebat dulu ya ulama ya. Nggak mau terganggu perasaan nikmatnya mencari ilmu itu, menggali ilmu itu dengan cantiknya wajah perempuan. Kalau di zaman kita gimana? Ustaz nggak masuk. Kemana ya? Iyalah nikah lagi toh gitu. Nggak taklim libur. Lagi bulan madu. Ya Allah. Coba siapa nanti kita pernah merasakan nikmatnya mengkaji ilmu, membaca ayat, nikmat, membaca nikmat siapa? Masih kalah dengan makan, Pak. Makan nikmat gitu kan. Ya Allah gitu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.